membalas setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami hanya bisa membalasnya melalui setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan. Balas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Namun sebelum kami beribadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian di dalamnya, baik pembawa pujian, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini setiap doa kami, ini setiap ibadah kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ada semangat hati memuji Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita kerahkan semua roh Allah untuk membakar kita, amin. Sama-sama kita angkat lagu pujian kita, kerahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama tepuk tangannya. Tunjukkanlah
Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita siapkan hati kita kembali. Kita angkat lagu penyembahan kita, Ku Perlu Kau Tuhan. Di
baik dan sangat baik bagi kami semua. Kami percaya ada Engkau bersama kami dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 28. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, nah, ini tentang sukses. Bilang sukses. Sama-sama, sukses. Kisah-kisah sukses biasanya memiliki banyak persamaan. Ada kerja keras dan ada kegigihan di baliknya. Kemudian orangnya dapat dipercaya, rajin serta terampil adalah beberapa sifat lain yang biasanya menyertai menjadi orang sukses. Kualitas karakter yang demikianlah yang mampu mengubahkan kehidupan banyak orang. Para pengusaha pasti menginginkan para pekerja dengan kualitas demikian, bahkan mempertahankan keberadaan mereka dengan memberi berbagai tunjangan atau fasilitas. Tadi yang pertama apa? Rajin, dapat dipercaya, kemudian terampil. 3. 1, rajin, dapat dipercaya, terampil. Itulah suatu karakter atau sifat seseorang yang menuju kepada keberhasilan. Yerobeam adalah seorang anak muda yang kemungkinan seumur-umur kalian juga, menaiki tangga kesuksesan dengan pola seperti ini. Ia berasal dari suku Efraim. Kemudian anak seorang janda yang kemudian menjadi pegawai Raja Salomo. Ia bekerja dengan tangkas dan rajin. Kalau menjadi orang malas, tidak dapat dipakai. Tetapi yang dipakai di kerajaan itu adalah yang pertama tadi, rajin. Kedua, dapat dipercaya. Ketiga, terampil. Nah, ini Yerobeam ini dia bekerja dengan tangkas dan rajin sehingga mendapatkan perhatian khusus dari seorang Raja Salomo. Maka mulai sekarang tanamkanlah dalam dirimu bagaimana menjadi orang yang rajin, bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya, bagaimana menjadi orang yang terampil. Kemudian ia bekerja dengan tangkas dan rajin sehingga mendapat perhatian khusus dari raja. Kemudian ia ditempatkan menjadi pengawas para pekerja dari suku Yusuf. Kemampuan Yerobeam dalam memimpin semakin berkembang. Kenapa? Karena terampil. Dia bijak, dia bisa mengolah bagaimana cara supaya hal ini menjadi baik, hal itu menjadi baik. Itu keterampilan. Ketika Raja Salomo berubah setia kepada Tuhan,
ya, Nabi Ahia menubuatkan bahwa setelah kematian Salomo, kerajaan Israel akan terbagi. Ya, Yerobeam pun dinobatkan menjadi raja atas 10 suku Israel yang kemudian menjadi atau yang disebut namanya adalah Israel Utara. Ingat baik-baik, anak seorang janda, anak siapa? Anak seorang janda dengan keterampilannya, dengan ketangkasannya, dengan kerajinannya, dengan pengetahuannya, ingat, dari orang yang tidak dianggap menjadi orang terpandang. Jadi nggak tertutup kemungkinan kalau kita juga menjadi orang seperti demikian. Yerobeam. Apa sih sebenarnya rahasia Yerobeam? Hanya tiga hal. Yang pertama, rajin. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, terampil. Itu sangat penting bagi kita. Dan begini, zaman sekarang memang sudah berubah. Kalau zaman dahulu, zaman batu. Sekarang zaman milenial, zaman teknologi begitu ya. Tetapi kualitas karakter yang membawa kepada keberhasilan tetap sama, gak berubah. Karakter kita lah yang meningkatkan kita punya standar atau yang menurunkan kita punya standar. Kalau engkau mau sukses, tingkatkan standarmu. Memiliki karakter 3 hal. Pertama, rajin, dapat dipercaya dan terampil. Itu. Nah, selanjutnya, keahlian yang mumpuni harus dibarengi dengan kerja keras dan kegigihan, bukan bermalas-malasan. Bukan. Coba mulai sekarang ubah cara berpikirmu untuk mengubah masa depanmu. Maka apa yang kau pikirkan itulah yang engkau akan menjadi nanti kelak. Sekarang ini berubah. Kalau Yerobeam menjadi orang sukses, kenapa kita nggak jadi orang sukses? Amin. Amsal 19 ayat 2. Anak janda? Ada di sini anak janda? Hah? Ada anak janda? Banyak kan? Banyak di sini yang anak janda kan? Kalau Yerobeam saja juga anak janda, kau juga bisa berhasil. Hei, halo. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Bukan status lahirmu kau tidak berkembang. Yerobeam anak seorang janda. Bisa diangkat jadi raja.